Shalom. Bagi jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, selamat beribadah. Tema kita bulan Agustus ini adalah Life on Purpose. Artinya hidup dalam tujuan. Punya tujuan hidup? Nah, milikilah tujuan hidup yang baik agar kasih dan setia Tuhan menyertai jemaat sekalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pastinya baik-baik saja. Saya akan membawakan pengumuman untuk bulan Agustus tahun 2023. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 jam 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Sesi pertama jam 6.30 yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Hendri Lee. Sesi kedua jam 9 yang akan dilayani oleh Pendeta Daniel Aryadi. Halo, shalom adik-adik. Sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman nih buat adik-adik. Tapi sebelumnya kakak bawa temen kakak satu, namanya Loli. Halo Kak Deborah. Halo Loli, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Ayo Loli, kita mau memberikan pengumuman nih buat adik-adik. Ayo, sekarang kita mulai dari ibadah gereja anak. Kakak mau tanya nih Loli, gereja anak itu hari apa sih Loli? Hari Selasa. Nah, kok hari Selasa sih? Coba hari apa? Jumat. Bukan. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Pengen tahu. Pengen Tahu aja, pengen tahu banget. tahu banget. Pengen tahu banget. Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi ibadah gereja anak itu dimulai hari Minggu. Oh, Minggu Kak. Kamu pengen tahu nggak jam berapa? Jam berapa ya emangnya? Tebak jam berapa? Jam 11. Yang benar itu jam 9:30 pagi. 9:30. Iya betul Loli. Terus ada lagi nih Loli. Apa Kak? Pengumumannya satu lagi. Ada sekolah doa Loli. Kamu harus ikut ya. Oke. Jam Jadi- berapa dan kapan ya Kak? Oke, jadi sekolah doa itu dimulai hari Kamis. Oh Kamis. Ya, hari Kamis jam. Loli jangan lupa datang loh ya. Siap. Adik juga jangan lupa ikutan ya. Betul. Kakak tunggu ya semuanya. See you and God bless you. Shalom anak muda, bagaimana kabar kalian? Pasti baik nih. Aku akan mengundang kalian yang merasa anak muda, ya aku anak tua jadinya. Anak muda buat kalian ikut ibadah youth setiap hari Sabtu, posternya ini nih. Ya benar, hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Aku juga mengundang kalian untuk ikut ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam. Ini posternya nih. Ya, jam 7 malam ya, jangan lupa. See you, God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur di Gereja Allah Baik Mahanaim. Untuk Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, bisa mentransferkannya di rekening yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang juga di lantai bawah, shalom. Bagi juga yang beribadah secara live streaming pagi hari ini, shalom dimanapun kita berada. Damai sejahtera Tuhan meliputi kita. Pagi hari ini tetap ada semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Jikalau sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan. Bapak, kami percaya bahwa hidup kami ini selalu bergantung kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan kebenaran kami, sebab Tuhan adalah Bapa kami yang baik. Panjang setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulai ibadah kami pagi hari ini. Kami menghormati hadirat Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Satu hal yang kita nantikan pagi hari ini saat kita datang beribadah. Mari nantikan kerinduan, memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat wadukku dan karya tanganmu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari naikkan dari awal pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung
menyembah dalam roh dan kebenaran. Angkat tangan kami menyembah, angkat suara meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya la raba ya raba sakti. Yesus Tuhan, kami percaya sebesar apapun masalah kami Tuhan, Tuhan Engkau telah menolong kami, Engkau telah membela dalam hidup kami. Mari tetap mengambil lagu, mari menyembah Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita sukacita, Tuhan memberikan kita kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan. Mari yang di lantai bawah juga bangkit berdiri dan bersukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Selama ada Tuhan, yang percaya katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata peduliku. Mari jemaat katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat di tengah rasakan persoalan, kasih-Nya tengah badai di hidup. tengah badai yang bergelora. Terima Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa. Kita menjadi saksi Kristus bukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Percaya bahwa sukacita surga. Mari kalian ke belakang katakan sukacita Tuhan itu ada dalam hidup kita. Mari berikan salam kanan. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Ya, ini masih suasana kemerdekaan. Kita mau pekikan kemerdekaan 3 kali. Amin. Amin. Haleluya. Kalau kemarin kita sudah lomba-lomba, ada banyak yang dapat hadiah door prize. Ya, kalau hari ini kita tetap bersuka cita karena Tuhan pembebas kita dan memberikan kita kemerdekaan. Pekikan kemerdekaan 3 kali. Katakan bersama-sama 2, 3. Merdeka! 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 Keselamatan itu datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Keselamatan bagi bangsa ini. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu.
terjadi bagi kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab bagimu Tuhan yang memberikan kekuatan, kemenangan, segala kemuliaan, penghormatan bagi Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Yesus Tuhan, pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Ya. Sebelum kita memberikan persembahan pagi hari ini ada kesaksian ya dari Ibu Immanuel yang akan memberikan kesaksian. Jadi mari kami mengundang dengan hormat Ibu akan memberikan kesaksian. Shalom. Saya istrinya Pak Immanuel Jaya. Saya ini berterima kasih bisa juga bersaksi di tempat ini. Terutama saya juga berterima kasih sama Tuhan Yesus yang selalu menjawab doa-doa saya. Jadi ibu-ibu yang ada di tempat ini, kita sebagai penopang doa dalam keluarga, tidak usah mau takut dan cemas, tetap percaya pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupku. Ini barusan yang kalau mau saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan dari saya mulai menikah sampai sekarang sangat banyak. Dahsyat ajaib Tuhan kita. Ini yang barusan saya kejadian, maaf ya, saya wasir. Saya mau bercerita tentang wasir saya ini. Saya waktu gadis memang udah operasi. Tapi tiba-tiba ini barusan muncul ini wasir saya lagi. Besar dan pendarahan. Jadi saya ini orangnya memang takut sekali, misalnya kalau tentang mau ke dokter apa saya paling takut. Jadi saya hanya berdoa sama Tuhan. Karena dulu gadis saya udah pernah operasi, tapi tiba-tiba ini sudah hampir 30 tahun muncul tiba-tiba.
Jadi saya hanya berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya. Tolong saya Tuhan Yesus. Saya tidak mau lagi ada pisau menyentuh tubuh saya. Tolong saya Tuhan Yesus. Saya bilang begitu sama Tuhan Yesus. Saya tidak mau, saya tolak meja operasi. Karena Tuhan sudah berfirman, berjanji sama saya, sehelai rambutku pun tidak akan jatuh ke terhitung semua, sehelai rambut pun terhitung semua. Jadi saya percaya Tuhan yang berkata jangan takut, tubuhmu ini lebih berharga daripada burung pipik. Yang Tuhan katakan tidak akan jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Maka kita ini harus selalu memperkatakan firman Tuhan. Apapun keadaan kita yang mau diserang iblis, iblis ini selalu serang kita dengan pikiran, ketakutan, kecemasan. Waduh, dia serang saya waktu datang saya punya ini, waduh dia terus serang, wah nanti kamu operasi, nanti ada terjadi apa. Pokoknya yang iblis yang tahu kelemahan kita di mana, dia pakai serang kita ini. Tapi saya selalu tolak, tidak Tuhan, Engkau berkata jangan takut, itu di Yesaya 41, jangan takut. Jadi saya perkatakan, Tuhan Engkau berkata jangan takut Lili, aku menyertai engkau. Jangan bimbang Lili, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menolong engkau, meneguhkan janjiku, memegang tanganmu dengan tangan kananku yang membawamu dalam kemenangan. Jadi saya terus perkatakan, Tuhan kalau engkau yang pegang tanganku, pasti semua saya bisa lewati, menang dan pasti sembuh. Jadi saya perkatakan, dan saya sebelum itu suami saya kan banyak kenal dokter, jadi dia tanya temannya dokter, itu dokter kasih saya salep dengan antibiotik, saya minum 2 minggu, waduh tambah pendarahan, banyak pendarahan gitu, baru besar, nggak mau masuk-masuk gitu. Sudah itu, waduh sudah 2 minggu bagaimana ya. Jadi ya itu, kita kalau berdoa nggak usah, jangan jemu-jemu, jangan putus asa. Karena Lukas 18 berkata, jangan jemu-jemu. Jadi kita tidak usah jemu-jemu, terus datang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Jadi saya bilang sama suami saya, Pak, coba kamu foto, baru bawa ke dokter, tanya dia bagaimana ini toh. Jadi saya bilang tolong doakan saya juga ya. Itu saya mengucap syukur dapat suami yang iman, kepala iman, yang selalu menguatkan begitu, jangan enggak apa-apa. Jadi sebelum pergi di sana dia doakan. Sudah itu pergi sana, saya juga di rumah terus berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Ya itu Tuhan bilang, akulah jalan. Tuhan membuka jalan. Ternyata dia ke temannya, dokter itu bilang, waduh ini enggak apa-apa. Jadi suami saya bilang, masa nggak apa-apa, sudah minum obat masih tetap baru besar. Dia bilang, iya, kamu cari saja itu daun sambu nyawa. Istri kamu makan itu pasti sembuh. Saya ini sudah makan itu juga sembuh. Jadi suami saya bilang, kamu dokter kenapa nggak operasi? Dia bilang, kenapa saya harus operasi? Saya nggak mau operasi. Ini asisten saya semua juga makan itu daun sambunya. Jadi suami saya memang kasih mie saya itu daun sendiri. Sudah enggak ada mie, kau cari mie sendiri. Jadi itu mie. Tapi tetap karena kita imam berjalan, suami saya tolong saya ke pasar, tanya sini, tanya sana, tanya si. Waduh, enggak ada yang tahu daun sambu nyawa. Terakhir kalau memang Tuhan yang sudah buka jalan, tidak ada yang dapat menutup. Itu janjinya. Jadi terakhir suami saya sudah mau pulang, ada yang ibu-ibu, Pak. Jadi suami saya balik, dia bilang, kenapa? Bapak tadi cari daun sambu nyawa? Iya. Mertua saya ada tanam. Wah, puji Tuhan. Itulah Tuhan Yesus yang ajaib. Saudara tahu, hanya 2 hari saya makan, sembuh. Tanpa operasi. Padahal ada teman ipar saya ketemu di mall, sesudah saya sudah sembuh seminggu 2 minggu kemudian, sebulan kemudian saya ketemu, cerita, dia bilang, aduh saya ini barusan operasi wasir saya bilang, hai kamu terlambat, coba kamu lebih cepat ketemu saya, kamu nggak akan operasi. Dia bilang, masa? Dia bilang, itu juga saya waktu saya doa,
Sebenarnya ada Roh Kudus sudah bilang selalu kayak mau gagalkan dia operasi. Pertama mau operasi dia bilang dia kena panas jadi tidak bisa operasi. Kedua dia mau operasi lagi kena COVID, dia sebenarnya itu sudah tanda. Tapi saya tetap keras mau operasi. Padahal sebenarnya itu suara Tuhan sudah, maksudnya kayaknya pakai saja pengobatan seperti suaminya, dia obati pakai salep minum sudah sembuh. Tapi itu satu-satu orang punya cara Tuhan tolong. Tapi dia bilang, aduh coba kalau saya ketemu kamu saya nggak usah operasi ini, dia bilang begitu. Jadi saya bilang, aduh Tuhan Yesus terima kasih. Karena itulah ibu-ibu kita, apalagi kita untuk kita punya keluarga rumah tangga, kita harus selalu datang berseru. Berserulah maka Tuhan akan menjawab. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kesaksian dari Ibu Lili, terima kasih Bu, menguatkan kita semua. Ya, mari kita mau siapkan hati kita, juga kita memberikan persembahan kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari siapkan korban persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan 2 kali karena minggu keempat. Jadi yang pertama kolektor dan yang kedua untuk pembangunan gereja. Mari sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mau berdoa. Melimpah dengan syukur Tuhan saat siang hari ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Pujian sudah kami naikkan, biarlah itu menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan melalui apa yang kami punya, lewat harta kami Tuhan, guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mau mempersembahkan seluruh korban persembahan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mengucap syukur siang hari ini. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur. Haleluya. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siapkan hati
hati untuk terima kebenaran firman Tuhan. Siapkan tanah hati kita dibaca dengan firman Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya pujian dan penyembahan yang telah dinaikkan di hadapan-Mu telah mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hati umat-Mu yang datang kepadamu pada siang hari ini Tuhan tidak akan pulang dengan sia-sia. Engkau yang datang dengan segala persoalan-Mu, Engkau akan pulang dengan keajaiban yang Tuhan berikan. Apapun persoalan dan masalah yang kau hadapi, Engkau datang di tempat ini, menghadap hadirat Tuhan, dan engkau akan melihat kemuliaan yang Tuhan berikan. Keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Sehingga engkau akan terus menjadi kesaksian yang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami siap menerima berkat firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan, isi dengan firman yang menghidupkan itu. Melalui mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Pengurapan kuasa Roh Kudus yang bekerja. Mengambil alih. Sehingga firman yang ditaburkan ini adalah firman yang menghidupkan. Firman yang menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuduskan layakan hamba-Mu Tuhan. Biar mulut lidah hamba-Mu ini kekuatan Tuhan, Roh Tuhan yang bekerja. Membawa kepada rancangan dan kehendak Tuhan. Yang memberikan berkat bagi kami semua. Kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama katakan, amin. Silahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ya, mungkin jemaat masih ada yang belum mengenal kami. Kami dengan istri, nama saya Immanuel Wijaya dan istri Lili dari Makassar. Ya, tadi mungkin kalau gaya Makassar itu kalau ngomong ada mie-nya. Ya, sudah mie. Jadi kalau itu sudah ditambah lagi mie. Jadi karena apa? Di Makassar juga terkenal namanya mie pansit. Pansit mie. Makanya selalu pakai ngomongnya mesti ada belakangnya mie. Ya, ayo mie. Maksudnya ayo jalan gitu. Ayo mie jalan, tambah mie lagi. Ya, itulah gaya Makassar ya. Tapi saya percaya bahwa orang Makassar itu mungkin karena ada kata-kata kasar gitu loh. Kasar ini bukan kasar itu. Kasar itu artinya keras, kuat dan teguh. Amin. Artinya pantang menyerah. Ya. Apalagi kita anak Tuhan itu jangan menyerah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, orang yang percaya itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya ingin membahas tentang pantang menyerah. Ya. Kita buka di dalam Yosua pasal yang pertama. Saya bacakan saja ayat 1 sampai 9 ya.
Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Saya bacakan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gunung dan gunung Libanon, dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang telah tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 yang terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Sampai ayat 9 aja. Saya ingin membahas tentang ayat ini. Ayat ini, kisah perjalanan Nabi Musa sampai ke Yosua, ya. Musa tidak berhasil menginjak tanah perjanjian karena marah. Bayangkan saudara, kalau orang marah itu nggak bisa dapat berkat, saudara. Bukan Musa nggak diberkati, artinya Musa ini tidak dilayakkan untuk masuk tanah perjanjian karena emosi, saudara. Nah, saya tidak ingin bicara tentang Musa, tapi saya ingin bicara tentang Yosua yang dipilih Tuhan untuk meneruskan perjalanan Musa supaya Yosua ini membawa apa yang Tuhan janjikan kepada umat Israel supaya mereka punya tanah sendiri, negara sendiri gitu loh. Ini sekarang ada, Israel sudah punya negara ya. Jadi ini cerita tentang itu. Tapi untuk merebut, untuk masuk ke tanah perjanjian itu, artinya tanah berkat ini, kalau kita baca selanjutnya itu berlimpah susu dan madu. Susu dan madu itu berbicara tentang apa? Susu itu adalah makanan yang bergizi. Madu itu makanan yang bergizi. Artinya kalau kita hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka hidup kita berisi. Apa itu yang dimaksudkan berisi? Itulah yang Tuhan Yesus janjikan di dalam Yohanes 10:10 bahwa Dia datang ke dunia ini kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dia beroleh hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, ini berisi itu artinya segala. Jadi isi yang Tuhan mau dalam hidup kita itu segala yang kita punya. Baik keuangan, jangan selalu uang itu yang nomor satu, enggak. Orang diberkati Tuhan pasti ada keuangan. Sekarang yang paling utama adalah apa? Kesehatan. Waktu COVID, orang kejarnya apa? Imunnya harus naik.
Tapi waktu COVID, iblis itu nyerang manusia dengan apa? Ketakutan. Supaya imunnya turun. Kalau imunnya orang turun, COVID-nya menang. Kalau imunnya orang naik, COVID-nya kalah gitu loh. Jadi pada waktu penyakit COVID ini ada, saya percaya kita yang masih hadir hari ini, imannya mantap. Amin. Kalau enggak udah lewat, saudara. Iman itu saudara apa? Imun itu adalah buat kita orang percaya adalah iman. Kalau iman kita ini kuat, percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan kena. Saya waktu zaman COVID itu, batuk, flu, pilek, tapi saya nggak pernah mau periksa positif, negatif gitu. Istri anak saya, tapi waktu anak saya kerja dia positif, padahal kita satu hotel ya, di Bali waktu itu. Pulang dia periksa positif. Jadi anak saya bilang, Pak, Ma, saya positif loh. Saya bilang, udah percaya nggak apa-apa. Saya ditanya sama istri, mau periksa? Nggak usah. Kita percaya aja, tidak akan ada apa-apa. Amin. Saya tuh selalu ngomong, tidak akan ada apa-apa. Karena yang menyertai kita lebih besar. Amin. Dari apa-apa. Ya loh. Tadi istri saya udah bersaksi. Dia kena wasir. Ya loh. Waktu dia sudah, ya namanya dia yang hadapi penyakit ya. Kita kan kalau hadapi masalah mungkin ya, bisa aja berpikiran, kekhawatiran, ketakutan. Tapi saya tahu pribadi karakter istri saya ini, memang orangnya kalau bicara dokter, apalagi bicara suntik, sudah takutnya luar biasa. Sudah. Jangankan mau suntik, periksa darah aja kan biasa orang cek untuk kolesterol apa, itu takut sekali saudara. Jadi waktu dia hadapi wasirnya ini, dia berdoa sama Tuhan. Berdoa supaya Tuhan tolong gitu loh. Sampai pada akhirnya saya datang ke teman saya karena saya punya pekerjaan itu bergerak di rumah sakit ya, banyak berhubungan dengan dokter. Kebetulan kawan-kawan saya yang selevel dengan saya itu sudah banyak yang jadi dokter bahkan ahli bedah gitu loh. Nah, ini kalau bicara wasir itu kan harus ahli bedah, artinya dioperasi gitu loh. Jadi waktu saya telepon teman saya ini, dia kasih obat, WA, udah minum obat ini aja gitu loh. Di WA, kasih minum dia antibiotiknya 2 minggu, ndak hilang. Dia ini terus maaf, sampai celana aja tuh berdarah semua. Karena dia keluarnya itu agak besar dan berdarah terus gitu loh. Udah minum obat ini. Jadi terakhir, dia ngomong sama saya gini loh Pak. Saya bilang gimana? Coba kamu ke teman kamu ke dokter, tapi saya nggak mau ke sana. Dia kan nggak mau selalu ketemu dokter gitu loh. Dia suruh foto aja. Jadi saya foto. Saya lihat, waduh memangnya besar sekali dan banyak darahnya itu loh. Saya ke dokter, ke teman saya. Di perjalanan saya sampai ke tempat praktek teman saya. Istri saya nelpon karena saya nunggu agak lama, ada pasien satu temennya juga sih. Teman dokter mau operasi juga sama dia. Jadi lama ngobrolnya, waduh ini dokter satu ini. Pasien juga di luar banyak ini. Saya kebetulan nomor setelah orang ini. Sambil nunggu dia telepon saya, enggak tahu dia telepon atau WA, saya lupa. Nelpon ya. WA ya. Kalau saya enggak salah telepon loh. Terus dia tanya, "Pak, bagaimana? Sudah ketemu dokter?" "Belum." "Udahlah kamu tenang aja," saya bilang. "Enggak apa-apa." Saya ini selalu ngomong enggak apa-apa. Karena dengan ngomong itu, apa yang kau ucapkan, itu yang jadi. Amin. Jangan kalau ada apa, waduh gawat, waduh bahaya operasi loh ini. Ya operasi. Wah ini bahaya lah, apalagi kalau datang orang yang pernah alami. Waduh ada orang meninggal loh gara-gara wasir. Wah tambah nggak jadi nih. Akhirnya waktu itu saya masuk, saya tanya teman saya kan namanya teman sekolah jadi dekat, langsung nggak usah diuduk gitu ke sampingnya. Coba kamu lihat dulu ini loh, kenapa ini susah?
Banyak darah loh. Oh, enggak apa-apa. Loh, kan bingung gitu loh. Saya ngomong enggak apa-apa, dia juga ngomong enggak apa-apa. Padahal ini barang sudah besar, penuh darah gitu loh. Saya tanya, kenapa kamu bilang enggak apa-apa? Enggak salah? Aduh. Saya kasih kamu resep ya, jangan bilang-bilang. Kenapa? Nanti enggak ada orang operasi sama saya. Kenapa? Ini ada, saya kasih tahu kamu. Cari daun sambung nyawa. Itu daun kami sudah selidiki dengan ilmu kedokteran, pakai laboratorium semua katanya. Ini daun luar biasa gitu. Macam-macam penyakit termasuk wasir. Lah, kamu suruh istrimu makan ini, sembuh itu loh. Saya nggak masuk akal daun. Dengar lagi daun sambung nyawa. Orang Jawa bilang sambung nyowo, artinya nyawamu nyambung, hidup lagi itu loh. Kok nama daun ini kok bisa namanya daun sambung nyawa gitu loh. Iya loh. Nah sudahlah. Saya terus tanya, loh emangnya kenapa? Saya ini dokter nih ini ya. Saya ini ada wasir loh. Oh jadi enggak operasi. Oh saya nggak mau operasi, saya takut. Kalau dokter kamu mau potong orang berani, mau dipotong nggak mau, nanti saya operasi kamu. Ah gila lu dia. Terus dia tunjuk lagi asistennya dokter, ini juga wasir loh. Udah sembuh, saya juga udah. Gara-gara apa? Makan daun sambung nyawa gitu loh. Saya tanya dia, kalau gitu di rumahmu ada daun sambung nyawa, saya minta loh. Udah dulu saya tanam, udah mati. Lalu di mana nyarinya? Ya kamu buka ke Google gitu loh. Google saya klik sambung nyawa, lihat daunnya, cari gitu loh. Cari-cari ini saya pagi bangun, saya ke pasar, saya mencari penjual sayur semua. Tak kelilingin satu-satu. Tahu nggak daun sambung nyawa? Aduh, daun apa itu bos? Ngomong gitu. Tanya lagi sini, nggak ada yang tahu ini, saya heran juga ini barangnya di mana. Iya toh? Akhirnya saya udah ngomong gitu, mungkin saya agak ribut, jadi semua penjual sayur itu juga. Kamu tahu nggak daun sambung nyawa? Gini, tanya nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak nyambung ini nyawa kalau nggak ketemu ini. Akhirnya saya balik mau pulang, ada ibu-ibu panggil, Pak. Saya tanya, ya kenapa? Itu Bapak ngomong daun sambung nyawa, saya baru ingat, dia bilang gitu. Saya baru ingat, mertua saya di rumahnya itu banyak sekali Pak. Waduh kalau gitu besok tolong kamu anterin itu loh. Kasih saya datang lagi. Oh iya Pak, besok datang aja. Saya kasih duit, loh. Tolong ya. Saya besok datang, waduh dikasih yang tangkai gede. Daunnya itu banyak, saya baru lihat, oh ini daun sambung nyawa. Besok saya datang, saya mau bawa pulang, semua penjual sayur. Mana yang daun sambung nyawa ya? Semua pada mau lihat itu loh. Gak ada yang tahu itu loh. Saya bilang sama istri saya, kita berdoa saja. Kalau Tuhan pakai ini daun, caranya Tuhan, pasti sembuh. Kan Tuhan kasih jalan itu macam-macam. Ya toh? Saudara tahu, Tuhan pernah buat orang buta melihat itu, dia pakai apa? Ya, ada yang ingat? Pakai debu loh. Tuhan itu enggak bilang, melihatlah kamu, enggak. Dia ambil itu debu, digosok matanya. Ini kalau ilmu kedokteran infeksi ini tambah buta gitu loh. Iya toh debu loh. Digosok matanya, melihat. Nah ini Tuhan kasih daun sambung nyawa. Dalam nama Yesus, tiap hari saya lihat aturan pakainya 7 lembar tiap hari. Makan 7 lembar kayak daun lalapan, saudara kalau makan salada kan mentah toh. Siram aja air panas supaya maksudnya kotorannya keluar, kumannya gitu loh. Makan tiap hari, 2 hari makan. Dia teriak-teriak, kenapa? Sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi Tuhan punya cara. Yang penting saudara terus panggil Tuhan Yesus, tolong saya. Saya sudah tidak mau lagi meja operasi. Amin. Istri saya lolos dari meja operasi. Tuhan kasih jalan dengan daun. Amin. Jadi kalau orang percaya itu, Tuhan punya cara. Nah, kita lihat di sini ayatnya. Kenapa Tuhan bicara kepada Yosua ini untuk menginjak tanah perjanjian?
Tuhan selalu bicara apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya itu untuk mencapai keajaiban itu, untuk mencapai berkat itu, pertolongan Tuhan itu, saudara harus kuat. Kuat itu apa sih? Yang Tuhan suruh apa? Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi orang untuk kuat itu harus pakai firman. Memperkatakan, mulut kita ini kalau ngomong itu firman. Makanya orang percaya, tadi saya khotbah pagi-pagi, saya bicara tentang kekhawatiran. Ayat 33, Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya ditambahkan. Kerajaan Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia dari kerajaan Allah turun ke dunia jadi manusia. Memakai rupa manusia. Setelah dia naik, Tuhan masih ada gak? Ada, karena dia naik. Yang ada adalah sekarang apa? Roh Allah dan namanya. Amin. Nama. Makanya dia datang untuk membawa namanya. Makanya Rasul Petrus waktu berkhotbah sampai 3.000 orang bertobat, dia omong apa? Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia, hanya nama. Nah itu, kurang kencang ini loh. Hanya nama Yesus gitu loh. Makanya waktu istri saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya terus. Itu menguatkan. Jadi waktu saudara untuk menguatkan, kuatkanlah hatimu itu, panggil terus nama Yesus. Saya baca Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan itu selalu membuat mujizat waktu orang panggil dia. Amin. Coba lihat waktu Tuhan jalan, orang buta ya. Ini semua pinggir jalan ini orang buta. Tapi Tuhan lewati loh. Tapi ada 2 orang buta. Waktu Tuhan lewat. Dia tanya, siapa itu? Orang bilang Yesus. Dia langsung berteriak, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Tolonglah kami. Jadi waktu Tuhan lewat ada yang panggil. Dia berhenti. Dia balik. Dia tanya sama yang buta ini. Kamu mau apa? Tuhan jawab apa? Mereka jawab apa? Buat kami melihat. Lalu Tuhan ngomong apa? Sekarang juga ini melihatlah kamu. Amin. Jadi kalau orang manggil nama Yesus yang menyelamatkan ini, pasti terjadi keajaiban. Pasti. Makanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah ini kalau bicara firman Tuhan saya ingat lagi. Tadi kan saya bicara tentang kekhawatiran. Tuhan bicara tentang burung di udara Tuhan pelihara. Jadi saya ingat ada teman saya bersaksi ini. Jadi saya udah lama tidak ketemu dia. Dia telepon tengah malam dari Bandung ya. Kira-kira jam-jam 11 malam. Saya kaget ini teman lama. Dulu waktu kami masih bujangan, saya tuh sering ajak doa. Selalu saya ajar apa? Beriman. Karena apa saya selalu berajar beriman? Sebab firman Tuhan berkata, tanpa iman takkan mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Iman, Ibrani 11 ayat 1, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum lihat, tapi percaya. Makanya Tuhan bilang, orang kalau hidup itu maunya bahagia toh. Hidup menikah itu maunya bahagia. Pasti kan kalau ulang tahun bahagia. Panjang umur bahagia. Menikah berbahagia, selamat berbahagia. Lalu apa dalam firman Tuhan itu berbahagia? Bagaimana mendapatkan itu namanya
berbahagia. Firman Tuhan, Tuhan sendiri berkata waktu Tuhan khotbah di atas bukit, dia ngomong apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Jadi untuk berbahagia itu harus percaya walaupun saudara belum lihat. Istri saya berseru, saya berdoa, tidak apa-apa, Tuhan pasti tolong. Ternyata wasir ini bisa hilang tanpa operasi, hanya dengan makan daun. Kalau makan daun itu sakit enggak sih? Kalau operasi itu sakit loh. Jangan mau dioperasi, masuk ruang operasi aja itu, waduh udah duduk. Kalau mungkin ada yang pernah dioperasi sini ya udah bisa ngomong itu. Ya toh? Dengan percaya panggil nama Yesus yang menyelamatkan itu, operasinya lewat, cuma makan daun, ya. Ternyata daun sambung nyawa ini tidak pahit loh. Saya juga coba makan. Rasanya kayak makan apa saudara, baunya itu bau daun jambu. Saudara kalau jambu itu saudara cium kan baunya enak toh. Itu makan daun sambung nyawa tidak pahit, terus ada garam-garamnya, rasa asin-asin. Jadi Tuhan kasih orang daun yang kita, istri saya alami kesembuhan, itu daun yang enak saudara. Jadi kalau Tuhan kasih berkat selalu enak itu, enggak setengah mati gitu loh. Ya kan? Kita kembali kepada tadi kesaksian teman saya ini. Jadi waktu dia telepon saya jam 11 malam, dia cerita, saya mau bersaksi loh. Apa? Kamu kan dulu suka ajar iman, perkatakan itu loh. Jadi satu waktu dia dalam keadaan waktu masih susah, sekarang sih udah diberkati ya, udah kaya. Bayangkan saya enggak punya beras. Kerja saya pada waktu itu door to door. Ketok pintu satu, pintu orang. Jualnya apa? Saudara mungkin ada masih ingat Kangen Water ya? Kalau ada yang pernah dengar itu Kangen Water itu air yang diubah menjadi air yang sehat itu loh. Itu mesin itu loh. Itu harganya 30 jutaan lebih kali satunya. Jadi itu yang dia jual. Tapi nggak ada yang terjual. Lalu beras ndak ada, anaknya mungkin 2, ya saya lupa anaknya berapa, dia sama anak saya sama istri saya, itu nggak ada beras, nggak ada uang. Tapi dia ingat firman Tuhan, dia ingat apa yang saya ingatkan sama dia. Dia ngomong apa? Doanya itu, yang tadi Ferdi katakan Alkitab apa? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Dia mulai berdoa dalam nama Yesus. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, aku juga. Lebih dari burung, amin. Istrinya kalau dengar suaminya ngomong begitu, dia bilang, burung itu burung, kamu orang, ini gak ada beras. Tahu nggak? Istrinya ngomel, gak ada uang loh. Dia tunjuk muka istrinya, kalau burung di udara, Tuhan pelihara, kamu dan aku juga dan anak-anak. Lalu istrinya bilang, sinting kamu. Jadi jangan kaget bapak-bapak kalau tidak ada uang dibilangin sinting gitu loh. Kalau dia ada uang baru dibilang ganteng kamu. Ngomong dia terus, kalau burung di udara, Tuhan pelihara, aku lebih dari burung Tuhan, amin. Ngomong setiap hari saudara. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini Tuhan suruh Yosua. Ini sama dengan sekarang ini. Keadaan kita tetap sama. Akhirnya apa? Tidak sampai seminggu. Telepon masuk di HP-nya, diangkat. Halo? Ini dengan Pak Alex ya? Iya. Namanya Alex ya. Saya mau pesan Kangen Water 10 unit. Hah? Kaget dia. 10 unit itu saudara tahu berapa? 1 unit 3 juta, 35 juta itu berapa saudara? Ternyata dia cari alamat orang ini, dia datang. Dia kira dia ditipu, dibohongin. Benar-benar orang ini beli 10 unit. Dalam waktu tidak sampai seminggu,
Tuhan kasih dia keuntungan puluhan juta, saudara. Amin. Amin. Maka saudara jangan takut dan khawatir. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu khawatir berarti kamu kurang percaya. Itulah Tuhan tegur kepada muridnya. Mengapa kamu khawatir, hai orang yang kurang percaya? Kita anak Tuhan itu. Jangan saudara hanya bilang, Yesus itu ajaib. Ajaib itu akan terjadi dalam hidup kita yang percaya. Amin. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Banyak pengalaman kami dalam Tuhan. Tapi saya firman Tuhan itu selalu saya praktekkan. Firman Tuhan ini iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kita harus memperkatakan. Kenapa Bapak Abraham dikatakan adalah Bapak orang beriman? Karena Abraham tetap memperkatakan, pasti Tuhan kasih dia keturunan. Waktu Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun, dikatakan Alkitab firman Tuhan, Abraham imannya tidak goyah. Tapi dia percaya. Abraham dikatakan, namun Abraham percaya, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara tahu, kalau saudara percaya, saudara akan lihat keajaiban. Karena waktu saudara percaya kepada nama Yesus, apa yang menghalangi berkat? Dosa. Jadi waktu saudara panggil nama Yesus, dosamu diampuni, berkatmu datang. Amin. Karena yang mengampuni dosa siapa? Yesus, saudara. Makanya dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi nama ini, saudara, sekarang ini kita tidak pakai kayak orang mungkin bikin apa patung, datang doa. Tuhan itu bukan patung. Kita yang bikin, kita sembah, doa sama dia. Ya loh. Allah itu roh. Makanya kalau dia roh, baru dia bisa masuk dalam hidup kita. Amin. Makanya dia bilang apa? Tuhan bilang apa? Kan waktu Tuhan pakai tubuh manusia, dia nggak bisa masuk dalam tubuh murid-muridnya. Maka dia bilang, lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu, Roh penolong itu, kuasa itu tidak akan bisa masuk dalam hidup kita. Makanya kalau saudara sudah menerima di dalam Yohanes 1:12, barang siapa yang menerimanya dan percayakan nama Yesus, maka dia diberikan, turun masuk. Roh itu dalam hidup kita, kuasa itu menjadi apa? Anak-anak Allah. Amin. Saudara kalau jadi anak miskin, enggak kalau anaknya Pak Jokowi? Enggak toh. Saudara kalau jadi anak presiden, saya dengar kesaksian anaknya yang waktu itu belum menikah yang terakhir, waktu pacaran. Jadi dia kalau pacaran, dia balik jauh-jauh selalu ada pengawal, saudara. Karena itu mesti sudah standar. Presiden, anak dan cucunya semua dilindungi, keluarganya. Sama pengawal, pas pampres namanya. Kalau kita sudah jadi anak Allah, siapa yang kawal? Malaikat, saudara. Makanya di dalam Ibrani 1 ayat 14, bahwa di malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, orang yang menerima keselamatan. Jadi kita ini ada malaikatnya, amin. Ada malaikat, tidak usah takut. Kita dilindungi Tuhan. Malaikat yang menyediakan semua kebutuhan kita. Karena kita jadi anak Allah. Makanya kalau sudah jadi anak Allah, yang kita perlu itu apa? Saya tanya dulu, untuk mau dapat barang anak presiden itu, yang sudah ada pengawal, untuk dia bisa dapat barang, dia pakai apa? Segala sesuatu yang dia butuhkan, dia pakai apa? Ngomong. Ngomong itu merintah.
Anak Allah itu merintah loh. Makanya anak presiden perintah pengawal pas pampres. Ambilkan saya di mobil ini. Diambilin. Amin. Kalau anak Tuhan itu tinggal merintah. Waktu saudara tidak punya apa-apa, perintahkan. Tuhan kirim berkat yang banyak. Amin. Saya tadi pagi bersaksi. Dulu saya waktu belum mengerti. Cari uang itu setengah mati. Waktu enggak ngerti. Makanya tadi saya bahas tentang firman Tuhan. Makan minum pakai Tuhan bilang. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi berarti orang tidak kenal itu nyari setengah mati itu loh. Sampai sekarang orang tidak mengenal Allah. Ini maaf ya. Mungkin uang udah miliar, puluhan miliar. Tapi masih pulang malam, capek kerjanya. Tapi orang yang mengenal Allah. Tuhan yang menyediakan. Amin. Abraham, waktu dia mau persembahkan anaknya di atas bukit untuk dipotong, karena Tuhan suruh. Ini perjalanan mau naik ke bukit. Kalau saudara baca di Kejadian, kisah waktu Ishak mau dipersembahkan, di situ ditulis. Ishak itu waktu perjalanan mau naik, dia kan yang pikul kayunya. Dia tanya bapaknya, "Pak, sudah ada kayu, sudah ada api, karena mau dibakar loh. Sudah ada pisau." Ishak ini tidak tahu bahwa dia mau jadi korban. Dia tanya bapaknya, "Mana korbannya?" Apa yang Abraham jawab? Ini kan bapak orang beriman. Dia ngomongnya apa? Tuhan yang menyediakan. Amin. Ngomong ini, Tuhan yang menyediakan. Karena Tuhan perintah dia untuk motong anaknya ini loh. Tapi dia nggak mau dengar itu, dia nggak mau tahu. Dia hanya tahu, tidak mungkin Tuhan itu begitu jahat. Amin. Ingat ya, Tuhan itu bukan penghukum. Tuhan itu datang dengan kasih sayang. Amin. Penghukum itu adalah iblis. Makanya iblis selalu nuntut. Kalau saudara berbuat dosa, iblis nuntut. Apa yang kau tabur harus tuai. Tapi begitu panggil nama Yesus, tuntutan iblis lepas karena ada pengampunan. Amin. Makanya waktu Abraham sampai ke atas, anak ini mau disembelih, dia jalankan juga dengan perintah Tuhan. Begitu dia angkat pisau ini untuk sembelih, malaikat berteriak. Nah ini kan orang percaya, ada malaikat selalu. Abraham, Abraham, jangan kamu bunuh anak itu. Jangan kamu bunuh anak itu. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan. Abraham disuruh balik. Dia terima, dia lihat seekor domba yang tanduknya tersangkuk di pohon-pohon. Itulah yang diambil dan dikorbankan. Amin. Tuhan yang menyediakan, saudara. Makanya kalau saudara sedang hadapi persoalan, jangan saudara menangis. Menangis gini, aduh Tuhan, kenapa nasib saya begini Tuhan? Saya ini orang berdosa, ya berdosa aja terus saudara. Kenapa suami saya begini? Menyesal saya hidup saudara. Menyesal saya menikah. Kenapa istri saya begini? Saudara harus selalu berkata, tidak Tuhan. Istri-istri, suamimu tidak punya penghasilan yang bagus, tumpang tangan tiap hari kalau dia tidur. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati suami saya dengan berlimpah Tuhan. Amin. Jangan ngomel. Jangan ngomel, tapi kirim itu perkataan berkat. Tidak punya pekerjaan, Tuhan juga supaya kirim pekerjaan. Dulu waktu saya tidak mengerti tentang Tuhan, saya cari uang itu setengah mati, saudara. Saya pegang distributor pun saya setengah mati, saudara. Kerjanya pameran lah, inilah, itulah, setengah mati, saudara. Hasilnya tidak memuaskan. Tapi begitu saya mengerti firman Tuhan, dikatakan mulutmu ini. Kalau sudah terima Roh Kudus, pasti berkata-kata dengan bahasa roh. Saya boleh tanya, maaf nih. Boleh angkat tangan yang sudah berkata-kata dengan bahasa roh? Tidak banyak ya. Saudara perlu
menerima roh Tuhan. Tanpa ada roh Tuhan dalam hidupmu, kau tidak bisa hidup dengan benar. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu kuasa. Makanya orang kalau datang ke gereja pun tidak ada roh Tuhan, itu pikirannya bisa bercabang-cabang, saudara. Mikirin utangnya, mikirin kerjanya. Bisa juga orang iblis tidur supaya jangan dengar. Tapi kalau ada Tuhan dalam hidup saudara, saudara waktu dengar firman, firman itu menghidupkan. Waktu saudara dengar, saudara langsung kayak ada kekuatan. Saya harus berhasil, amin. Itu loh. Kayak kalau dengar firman Tuhan itu, tangkap saudara. Tangkap itu firman Tuhan. Kalau datang ke gereja itu dengar firman Tuhan. Dan lakukan. Itu yang Tuhan perintahkan sama Yosua. Lakukan perintahku, lakukan firman Tuhan. Harus dilakukan. Sekarang firman Tuhan itu ada di mana? Di mulut kita, saudara. Amin. Kalau hadir roh Tuhan dalam hidup saudara, saudara tinggal ngomong pasti jadi. Amin. Dulu saya cari uang, saya tidak kenal Tuhan. Saya cari, saya berusaha. Memang kita harus bekerja. Tapi ada firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikanmu kaya. Susah payah tidak menambahinya. Nah ini susah payah adalah orang yang tidak diberkati Tuhan. Karena kalau berkat Tuhanlah yang menjadikanmu kaya, karena Tuhan yang berkati, makanya tidak pakai susah payah. Kerja tetap kerja, tapi tidak susah payah. Harus kerja. Maka waktu saya mengerti itu saya berdoa. Sudah setengah mati muter-muter ini. Karena Tuhan juga suruh saya melayani, maka saya berdoa. Tuhan! Saya ngerti. Ini mulai ngerti. Kirim pekerjaan. Setiap bulan ada uangnya. Banyak, gampang kerjanya. Amin. Suruh Tuhan kirim. Benar-benar Tuhan kirim. Pekerjaan yang saya tidak pernah pikir. Pekerjaan yang saya tidak mengerti. Pekerjaan ini saya tidak menguasai. Tapi saya bisa dapat kontrak di salah satu kantor pemerintah untuk saya tangani pekerjaan ini. Setahun. Di situ saya lihat uang tiap bulan. Di situ saya lihat uang yang melimpah. Di situ saya bekerja, saya bukan kerjakan. Karena masih banyak pegawai-pegawai yang kerjakan. Jadi saya terima apa? Apa yang saya ucapkan. Tuhan kirim pekerjaan yang setiap bulan banyak uangnya. Setiap bulan. Gampang kerjanya, saudara. Saya bukan suruh orang malas kerja. Enggak. Saya tetap mengerjakan pekerjaan saya. Di bagian saya. Ada pegawai saya di bagian dia. Kita anak Allah, bagian kita itu adalah apa? Ekor atau kepala? Ekor apa kepala? Kepala. Karena firman Tuhan berkata, kamu bukan menjadi ekor, tapi kamu menjadi kepala. Amin. Inilah yang dikatakan sama Yosua. Di dalam ayat berapa tadi terakhir? Nah, ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi itu loh. Saya percaya, saya jauh-jauh datang dari Makassar ada di sini. Ini saya tidak mikir saya bisa melayani di sini. Kalau saya pakai pikiran saya tidak mikir. Tapi saya tahu Tuhan bawa saya ke sini karena saudara orang-orang yang disayang Tuhan. Amin. Tuhan suruh saya datang ke sini untuk apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan dan bersaksi. Supaya saudara dengar, tangkap, saudara pulang akan diberkati seperti saya alami. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya saudara-saudara. Ada satu lagu yang saya percaya bahwa saudara harus
mengucapkan. Ini perkataan iman, saudara. Mungkin saudara pernah dengar yang lagunya setiap hari kulihat kasih-Mu. Bisa? Oke, Singer. Kita mulai, Singer tolong bantu angkat pujian ini. Sama-sama kita menyanyi. Kita mulai persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Dan saudara akan berdoa di tempatmu masing-masing. Singer mulai. Kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu. Amin. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Kita mulai dari awal, setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Panggil Yesus. Yesus, panggil Dia. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang hanya Yesus. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sebelum kita lanjutkan pujian ini, saya ingin bersaksi kembali kepada saudara. Kata-kata ini, saudara, pujian ini, waktu saya terima ini pujian, setiap hari saya nyanyi. Supaya apa? Setiap hari saya melihat mujizat Tuhan. Setiap hari saya melihat kasih Tuhan. Setiap hari saya melihat kuasa Tuhan. Dan waktu saya menyanyi lagu ini, saudara tahu, saya dikirimkan terus proyek-proyek sama Tuhan. Karena saya ngomong, apa yang kamu ucapkan itu yang jadi. Dan ngomong ini bukan ngomong, tapi saudara menyanyi dan menyembah Tuhan. Kita angkat lagi pujian ini. Setiap hari kasih-Mu, kulihat kasih-Mu. Setiap hari, amin, kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Panggil Dia Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hanya Yesus, hanya Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. saudara, sebelum saya tinggalkan tempat ini, saya minta saudara yang perlu didoakan, angkat kedua tanganmu di tempat engkau berdiri masing-masing. Angkat kedua tanganmu, saudara. Dari atas mimbar ini saya akan berdoa. Engkau yang membutuhkan keajaiban Tuhan, engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pandang wajah Tuhan. Engkau mulai berdoa kepada Dia. Firman Tuhan berkata, mintalah, maka kamu akan menerimanya. Minta apa yang kau butuhkan saat ini. Tuhan bertanya kepadamu, adakah iman di dalam hatimu? Adakah imanmu kepada Tuhan?
Apa kau percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidupmu? Saudara berdoa kepada Tuhan masing-masing. Sebelum saya mendoakan saudara, sembah dia hirala bara 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 sikara bara 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 sikara bara 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 sikara bara 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 sikara bara 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 sikara bara 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 bara. Saya percaya sekarang Tuhan ada di depanmu. Tuhan ada di hadapanmu. Mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya di hadapanmu. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang ini terima kesembuhan. Sembuh. Sembuh. Keluar penyakitmu, tidak ada lagi dalam nama Yesus. Engkau yang datang dengan kesusahan, kesulitan keuangan, engkau punya masalah ekonomi, sekarang Tuhan sudah menerima kemiskinan dan engkau terima kekayaan dari Tuhan. Terima berkat kekayaan turun atasmu. Dalam nama Yesus engkau diberkati. Apa saja yang kau perbuat berhasil. Apa yang kau butuhkan Tuhan mengirimkan kepadamu. Tuhan mengirimkan berkat yang melimpah, pekerjaan, penghasilan yang berlimpah-limpah. Terima dalam nama Yesus. Engkau yang punya rumah tangga yang tidak bahagia, hubungan suami istri, mulai hari ini terima rumah tangga yang bahagia dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu, diberkati apa saja yang kau perbuat, semua berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya engkau yang sudah mengangkat tanganmu, Tuhan sudah mengabulkan doa. Engkau pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Engkau sudah tidak sama lagi. Sebab engkau adalah anak-anak Allah yang berhak menerima hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya kembalikan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Siang hari ini Engkau sudah berfirman melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel Wijaya. Berkati bersama dengan keluarganya Tuhan. Dimanapun Tuhan Kau utus hamba-Mu melayani, biarlah semakin banyak orang yang menjadi percaya dan mengalami pertolongan Tuhan. Berkati Tuhan dalam seluruh kehidupannya, sehingga dia boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami yang mengikuti ibadah pada siang hari ini, kami percaya Tuhan, kami pulang hari ini, kami akan melihat mukjizat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang kami terima pada siang hari ini. Dan kami akan bawa pulang dan kami akan melihat perkara-perkara yang nyata, yang ajaib, yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tuhan sediakan buat setiap kami, sehingga melalui mulut kami akan terus bersaksi bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami memohon berkat yang daripada-Mu. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, penyertaan dan mukjizat
dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.